Akhir-akhir ini kita disodorin atau lihat banyak sekali baliho-baliho ataupun umbul-umbul ataupun signage dengan tulisan yang keren banget. Recover together, recover stronger. Ini dalam konteks penyelenggaraan event yang besar sekali yang akan terjadi di Indonesia di bulan Oktober tahun 2022. Penting sekali untuk masyarakat luas tuh bukan hanya memahami, tapi take ownership, karena ini luar biasa keren. Nah, penting kalau menurut saya itu untuk kita bisa memahami asal-usulnya gimana sih nih G20, sejarahnya gimana. Ini sebetulnya bagian dari inisiatif dari pimpinan anggota G7. G7 ini adalah 7 perekonomian terbesar di dunia, tentunya dengan perkecualian, yaitu Tiongkok, atau gimana Tiongkok itu selalu diperkecualikan. Tapi mereka berpendapat, yaitu anggota G7, termasuk Kanada, Prancis, Jerman, Italia, Jepang, Amerika Serikat, Inggris, dan Uni Eropa. Mereka berpendapat bahwa perlu sekali untuk meningkatkan inklusi secara informal agar bisa melibatkan negara maju, termasuk Tiongkok, dan negara-negara berkembang seperti India, Indonesia, Turki, dan lain-lain, untuk mengatasi krisis ekonomi atau krisis keuangan atau krisis apapun yang tidak bisa diselesaikan oleh negara atau pemerintahan terkait sendiri. Jadi perlu kolaborasi atau pandangan yang kolektif. Nah, ini semakin dimatangkan dan dipelopori oleh Menteri Keuangan dari Kanada dan Amerika Serikat, Paul Martin dan Larry Summers. As economies see productivity rise and jobs decline, agar dimulainya keterlibatan Menteri-Menteri Keuangan dari 20 perekonomian terbesar di dunia semenjak tahun 1999. Selanjutnya, mulai dieskalasi keterlibatan kepala negara semenjak tahun 2008. Nah, di mana aja sih pertemuan G20 ini terjadi dan kapan? Nah, yang pertama yang melibatkan kepala negara itu di November 2008. Itu terjadi di Washington DC di Amerika Serikat. Berikutnya April tahun 2009 di Inggris. Berikutnya September 2009 di Amerika Serikat lagi. Berikutnya Juni 2010 di Kanada. November 2010 di Korea Selatan, November 2011 di Prancis, Juni 2012 di Meksiko, September 2013 di Rusia, November 2014 di Australia, November 2015 di Turki, September 2016 di Tiongkok, Juli 2017 di Jerman, November 2018 di Argentina, Juni 2019 di Jepang, November 2020 di Saudi Arabia, Oktober 2021 di Italia, dan Oktober 2022 insya Allah di Indonesia. Tentunya tahun 2023 akan melaksanakan di India dan 2024 di Brazil. Apa aja sih prestasi atau kinerja G20? Pengalaman yang dialami oleh anggota G7 dalam mengkaji dan menyikapi krisis-krisis ekonomi atau krisis keuangan seperti the Mexican peso crisis di tahun 94, default di Rusia di tahun 97, atau krisis keuangan Asia di tahun 97, dan devaluasi di Brazil di tahun 99, itu menjadi bekal yang sangat penting dalam konteks di mana mereka bisa berkomunikasi, mengkaji, dan berkolaborasi di kalangan Menteri Keuangan dari G20 sejak tahun 1999. Penanganan krisis keuangan global pada tahun 2008 dan krisis keuangan sewaktu terjadinya pandemi COVID sejak awal tahun 2020 ini menjadi testimoni atas kesuksesan komunikasi dan kolaborasi multilateral di kalangan anggota G20 sehingga tidak terjadinya skala krisis keuangan seperti apa yang kita saksikan di awal tahun 1930-an yang dijuluki The Great Depression. Pengaruh G20 terhadap dunia itu besar sekali. Di luar 20 perekonomian terbesar di dunia, juga termasuk negara-negara yang dianggap penting untuk diajak berdialog dan berkolaborasi. Mereka adalah, atau termasuk Uni Eropa, Argentina. Argentina itu GDP-nya kurang lebih 400 miliar dolar, sedangkan Indonesia itu kurang lebih 1,1 triliun dolar. Negara-negara non-member yang juga diajak lainnya itu termasuk Singapura dengan PDB atau GDP kurang lebih 360 miliar dolar, dan Afrika Selatan kurang lebih 300 miliar dolar. Indonesia secara perekonomian itu berada di posisi ke-16 dengan GDP atau PDB sebesar 1,1 triliun dolar. Negara-negara berkembang lainnya termasuk Saudi di 700 miliar dolar, India 2,6 triliun dolar, Meksiko 1,1 triliun dolar, dan Turki di 720 miliar dolar. Kekuatan kolektif GDP atau PDB anggota G20 lebih dari 80% dari total perekonomian dunia atau total PDB atau GDP dunia yang besarnya itu kurang lebih 85 sampai 90 triliun dolar. Niscaya pengaruh hasil dari dialog dan kolaborasi di kalangan anggota G20 itu sangat berdampak terhadap arah atau trajectory perekonomian dunia ke depan.
Tentunya, kesuksesan dialog dan kolaborasi di kalangan G20 tergantung beberapa hal, termasuk kepemimpinan yang bisa ditunjukkan oleh masing-masing anggota, kepentingan kolektif atas permasalahan yang timbul, dan kepentingan atau ownership taking untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan domestik dan kepentingan internasional. Momen untuk Indonesia sebagai tuan rumah G20 ini penting sekali, tentunya dengan beberapa atribut yang bisa dianggap cukup menggembirakan atau positif. Yang pertama tentunya adalah beranjaknya pandemi menjadi endemi. Ini tentunya ditopang dengan herd immunity yang sudah kelihatan di semakin banyak negara di dunia. Dan tentunya Indonesia salah satu dari banyak negara itu yang sudah berhasil melakukan proses vaksinasi. Gak ada alasan untuk kita nggak bisa mencapai herd immunity sebelum akhir tahun 2022. Mobilitas fisik itu sangat berkorelasi dengan pemulihan ekonomi secara broad-based dan juga berkesinambungan. Isu-isu penting yang tidak bisa ditangani sendiri dan tentunya memerlukan dialog, kolaborasi, dan intervensi dari para pemimpin negara. Disrupsi atau dislokasi yang terjadi dari sisi teknologi ini perlu dibahas. Bagaimana contohnya artificial intelligence atau kecerdasan artifisial itu telah dan akan terus berdampak terhadap negara-negara berkembang. Dan bagaimana kita harus menangani perubahan iklim, karena tentunya telah terjadi ketimpangan antara negara-negara maju yang mungkin saja kelihatan tidak mengemisi karbon dibandingkan negara-negara berkembang, tapi negara berkembang khususnya Tiongkok itu selalu diberdayakan oleh negara-negara maju menjadi pabrik untuk memproduksi barang dan jasa yang dibutuhkan oleh bukan hanya negara-negara maju, tapi seluruh dunia. Dan tentunya kesenjangan dan inklusi keuangan ini adalah topik-topik yang perlu dibahas, tapi harus konkret pembahasannya. Kalau menurut saya ada 3 hal yang cukup konkret bisa dikedepankan oleh Indonesia dan bersama anggota G20 lainnya. Dan ini momen dan momentum yang luar biasa untuk Indonesia sebagai tuan rumah. Kita menyadari bahwasanya, pertama, ada uang beredar atau likuiditas yang besar sekali yang berada di negara-negara maju. Ini kurang lebih atau bahkan lebih dari 100 triliun dolar. Ini hanya berada di mungkin 5 atau 6 negara termasuk Amerika Serikat, Tiongkok, Jepang, Uni Eropa, dan Inggris. Ini mereka mengelola dana, tapi sayangnya suku bunga di Uni Eropa, suku bunga di Jepang itu di bawah 0. Dan mereka ya agak-agak kesulitan untuk menginvestasikan dana yang begitu besar jumlahnya. Nah, mungkin saja ini bisa dinarasikan di Indonesia bahwasanya dana atau uang beredar atau likuiditas yang begitu besar itu sangat bisa diberdayakan untuk kepentingan negara-negara berkembang yang lebih terbatas likuiditasnya. Kalau kita lihat likuiditas atau uang beredar yang ada di negara-negara maju, ini dalam ekonomi ini julukannya M2. Itu rasio terhadap PDB-nya 150% sampai 250% dari PDB mereka masing-masing. Sedangkan uang beredar atau likuiditas yang ada di negara-negara berkembang itu hanya bahkan di bawah dari 50% dari PDB. Nah, ini gimana untuk kita bisa menggunakan atau memberdayakan likuiditas yang besar di negara-negara maju dan dicurahkan untuk kepentingan negara-negara berkembang yang bukan hanya perlu untuk berkembang, tapi juga melakukan hal-hal yang sangat bijaksana secara tesis investasi. Nah, berikutnya tentunya tema hilirisasi atau industrialisasi di negara-negara berkembang agar bisa lebih dikedepankan untuk mereka itu bisa menjadi lebih padat karya dan padat modal yang lebih smart. Jadinya modal yang dicurahkan itu adalah modal untuk kepentingan supaya kita tuh bisa menjadi smart. Apakah itu untuk bangun solar panel, atau membangun artificial intelligence, atau membangun apapun lah yang bisa menyongsong abad ke-21 yang keren. Dan yang paling penting untuk negara berkembang adalah gimana kita bisa tembus dari middle income trap ini. Banyak negara-negara berkembang tuh yang masih stuck di middle income trap. Mereka nggak bisa tembus ya di situ-situ aja antara GDP 4.000 sampai 8.000 dolar per orang. Nah, ternyata ini kita tahu fenomena middle income trap. Banyak sekali negara hanya akhirnya terjebak di middle income sebagai grupnya middle income tadi. Dan kita tahu salah satu untuk naik kelas menjadi high income country memang productivity. Nah, yang ketiga yang perlu dikonkretkan dalam pertemuan G20 ini adalah gimana kita tuh harus serius banget terkait investasi dan teknologi yang dibutuhkan oleh banyak negara berkembang agar bisa mengurangi emisi karbon, agar kita tuh bisa merangkul kesepakatan Paris. Bayangin, di tahun 2030 kita semestinya sudah harus mengurangi emisi karbon sebesar 50% dari apapun yang kita emisikan di awal tahun 2000-an. Di tahun 2040 25%, di tahun 2050 25% terakhir. Saya rasa sulit sekali untuk kita bisa mencapai kesepakatan Paris kalau tidak terjadi pengkonkretan
dalam konteks pertemuan ini agar bisa dilakukannya investasi terkait dengan teknologi-teknologi yang ramah lingkungan, teknologi yang canggih. Dan ini kebanyakan dimiliki oleh negara-negara maju yang kalau menurut kami itu perlu dicurahkan untuk kepentingan negara-negara berkembang agar mereka bisa merangkul kesepakatan Paris. Intinya, prospek untuk bisa recover together, recover stronger, ini benar-benar bisa teraktualisasi dengan kepemimpinan yang bisa ditunjukkan oleh kelompok prestigious ini atau yang namanya G20, dan juga dengan keketuaan Indonesia yang bisa ditunjukkan selaku tuan rumah.